Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi di video rangkuman materi kelas 2, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1 sampai 6 bersama Bu Ida. Selamat belajar ya. Seperti biasa, sebelum kalian menyimak videonya lebih lanjut, jangan lupa kalian untuk berdoa ya, agar ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada materi video kali ini, kita akan membahas tentang materi pokok yang pertama, benda dan sifatnya. Yang kedua, makna kosakata yang berkaitan dengan benda dan sifatnya. Yang ketiga, perkalian dua bilangan. Yang keempat, aturan yang berlaku di lingkungan rumah. Yang kelima, manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, akibat melanggar aturan. Yang ketujuh, satuan hitungan panjang pendek nada. Yang kedelapan, tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Yang kesembilan, variasi gerak memutar badan tanpa berpindah tempat. Yang kesepuluh, variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat. Nah, jadi simak baik-baik videonya ya. Materi yang pertama, benda dan sifatnya. Benda berdasarkan wujudnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Benda padat, 2. Benda cair, 3. Benda gas. Sifat dan ciri-ciri benda dapat dilihat dari 1. Bentuk, 2. Ukuran, 3. Volume atau kapasitas, yaitu penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. 4. Permukaan benda tersebut. Wujud benda yang pertama, benda padat. Benda padat merupakan benda yang sifatnya dilihat dari bentuk, ukuran, dan volumenya tetap tidak dipengaruhi wadah atau tempatnya. Sifat lainnya yaitu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Permukaan benda padat yaitu ada yang halus, kasar, datar, dan lain-lain. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Wujud benda yang kedua, benda cair. Benda cair merupakan benda yang sifatnya dilihat dari ukuran dan volumenya tetap, tetapi bentuknya tidak tetap atau berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar dan basah. Sifat lainnya yaitu benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah, meresap melalui sela-sela kecil, dan menekan ke segala arah. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam cangkir, air minum dalam gelas. Wujud benda yang ketiga, benda gas. Benda gas merupakan benda yang sifatnya dilihat dari bentuk dan ukurannya selalu tidak tetap atau berubah. Sifat lainnya yaitu benda gas terdapat di segala tempat, mengisi seluruh ruangan yang ditempati, dan menekan ke segala arah. Contohnya, udara dalam balon, udara dalam ban sepeda, dan udara dalam kantong plastik yang ditiup. Materi yang kedua, makna kosakata yang berkaitan dengan benda dan sifatnya. Yang pertama, halus berarti licin, lembut, atau tidak kasar. Yang kedua, kasar artinya kesat atau tidak halus. Yang ketiga, basah artinya zat cair. Yang keempat, tetap artinya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Yang kelima, berubah artinya berbeda dari semula.
Yang keenam, wujud artinya rupa atau bentuk yang dapat diraba. Yang ketujuh, ukuran artinya besar sesuatu. Yang kedelapan, padat artinya benda yang isi dan bentuknya tetap. Yang kesembilan, cair artinya bersifat seperti air atau encer. Yang kesepuluh, gas artinya ringan bersifat seperti udara. Materi yang kedua, perkalian dua bilangan. Perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang-ulang. Simbol perkalian yaitu seperti huruf X. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nomor 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan, kita hitung dulu satunya tadi ditambahkan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. Sehingga ditulis 3 kali 1 sama dengan 3. Begitu juga yang nomor 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Kita harus menghitung berapa kali penjumlahan berulang tadi. Duanya terdapat 4 kali sehingga ditulis 4 kali 2 sama dengan 8. Nomor 3, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan, kita hitung 4-nya ada berapa kali dijumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5 sehingga ditulis 5 kali 4 sama dengan 20. Contoh nomor 4, dua kelompok anak sedang bermain sepak bola. Setiap kelompok terdiri atas 6 anak. Kalimat matematikanya yaitu 2 kali 6. Nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang, yaitu 2 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Contoh selanjutnya, 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Perkalian di atas hasilnya sama, namun yang membedakan adalah bentuk penjumlahan berulangnya. Jangan terbalik ya, sama seperti aturan meminum obat. 3 kali 1 artinya 1 tablet pagi hari, 1 tablet siang hari, 1 tablet malam hari, sehingga jumlah tablet yang diminum dalam sehari yaitu 3 tablet obat. Jika ditulis dalam kalimat matematika menjadi 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk memudahkan mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantumu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Lagunya berjudul Belajar Perkalian, menggunakan irama lagu becak ciptaan Ibu Sud. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Materi yang keempat, aturan yang berlaku di lingkungan rumah. Yang pertama, kalau bermain tidak boleh lupa waktu. 2, saat bermain harus mengikuti aturan permainannya. 3, tidak boleh curang dalam bermain. 4, bangun pagi. 5, merapikan tempat tidur. 6, meminta izin bila bepergian. 7, setelah makan membersihkan meja dan piring. 8, membantu pekerjaan orang tua.
9. Belajar dengan rajin. 10. Tidur tidak boleh larut malam. Materi yang kelima, manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Materi yang keenam, akibat melanggar aturan di lingkungan rumah. 1. Rumah menjadi berantakan. 2. Terjadi pertengkaran antara anggota keluarga. 3. Rumah menjadi sarang penyakit. 4. Tidak ada keharmonisan dalam keluarga. 5. Kehidupan menjadi tidak tenang dan tentram. 6. Mendapatkan hukuman dan lain-lain. Materi yang ketujuh, satuan hitungan panjang pendek nada. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut ini. Nada dua ketuk ada nada si, titik, la, titik. Ada satu buah titik di belakangnya, jadi nadanya diperpanjang sebanyak satu ketuk. Nada satu ketuk ada nada sol, la, sol, mi, re, do. Tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Nah, selanjutnya perhatikan berapa nada berikut ini. Nada yang memiliki dua ketuk diberi dengan tanda lingkaran, dan nada yang memiliki satu ketuk diberi dengan tanda setengah lingkaran. Coba perhatikan ya. Materi yang kedelapan, tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Tekanan kuat dan lemah pada lagu disebut dinamika. Coba kamu perhatikan syair lagu yang berjudul Berdayung ciptaan A.T. Mahmud berikut ini. Perhatikan tanda dinamikanya. Tanda garis berwarna merah berarti dinyanyikan keras. Tanda garis lengkung berwarna biru berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Kamu juga boleh mengikuti nyanyian berikut ini. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Materi yang kesembilan, variasi gerak memutar badan tanpa berpindah tempat. Variasi gerak memutar badan tanpa berpindah tempat dapat dilakukan dalam permainan, salah satunya yaitu bermain simpai. Simpai bisa disebut juga dengan hula hoop, terbuat dari rotan dan ada juga yang terbuat dari plastik. Simpai berbentuk lingkaran. Cara memainkannya yaitu memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama.
Materi yang ke-10, variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat. Variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat bisa dilakukan dalam permainan, yaitu permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Cara bermain kepala, pundak, lutut, kaki. 1. Ajak teman-teman membentuk lingkaran dengan salah satu teman berada di tengah-tengahnya sebagai pemimpin. 2. Pemimpin mulai menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki sambil membuat gerakan sesuai lirik lagunya, kemudian minta teman-teman untuk mengikuti gerakan pemimpin. 3. Ketika teman-teman sudah mulai hafal, berikan 2-3 variasi lirik lagu yang berbeda. Misalnya, kepala, pundak kanan, kaki tendang depan, tendang belakang, dan sebagainya. Permainan juga bisa divariasikan dengan melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan lirik lagu. Misalnya, kepala namun pemimpin memegang kaki. Dalam hal ini, teman-teman tetap diarahkan melakukan gerakan sesuai lirik lagu. Tujuannya untuk melatih konsentrasi. 5. Setelah mengulang permainan beberapa kali, mintalah teman untuk bergantian menjadi pemimpin. Ciptakan gerakan yang lebih sulit. Saatnya mengerjakan latihan soal. Kerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis tematik kotakmu ya. Jangan lupa untuk menyalin soalnya juga. Selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang tadi sudah kalian simak ya. Pesan Bu Ida, jangan lupa kerjakan soal latihannya dan kerjakan tugas selanjutnya ya. Patuhi nasihat orang tua, tetap semangat belajar, dan jaga terus kesehatan. Sekian materi dari video kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.